Halo teman-teman, kalau kalian pernah lihat suasana pemilu, pasti terlihat seperti pesta besar ya. Banyak orang datang ke TPS, ada spanduk, ada kampanye, dan semua orang membicarakan satu hal, mau pilih siapa? Nah, hari ini kita akan bahas dengan santai tentang apa itu pemilu dan kenapa partisipasi kita sebagai warga negara itu penting. Yuk kita mulai pembahasannya. Apa itu pemilu? Pemilu itu sebenarnya cara negara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin. Sederhana kan? Di Indonesia, pemilu disebut pesta demokrasi. Karena lewat pemilu, rakyat bisa menentukan masa depan negara. Pemilu juga berdasarkan 6 asas penting loh, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, adapun maksud dari keenam asas pemilu, langsung yaitu pemilih memberikan suaranya sendiri tanpa diwakilkan atau melalui orang lain. Umum, yaitu semua warga negara yang memenuhi syarat minimal 17 tahun atau sudah menikah berhak memilih. Peserta pemilu pun berhak dipilih jika sudah memenuhi usia sesuai aturan. Bebas, yaitu pemilih boleh menentukan pilihannya tanpa tekanan, paksaan, atau ancaman dari pihak manapun. Rahasia, yaitu pilihan setiap pemilih dijaga kerahasiaannya. Tidak ada yang boleh tahu siapa yang dipilih oleh seseorang. Jujur, yaitu semua pihak penyelenggara, peserta, pemerintah, pengawas, hingga pemilih harus menjalankan pemilu sesuai aturan tanpa manipulasi. Adil, yaitu semua pihak mendapatkan perlakuan yang sama dan terbebas dari kecurangan, baik pemilih maupun peserta pemilu. Kenapa pemilu itu penting? Nih teman-teman, bayangkan ya, negara ini mobil besar. Rakyatlah yang menentukan siapa sopirnya. Tanpa pemilu, siapapun bisa mengemudi tanpa izin rakyat. Jadi, ketika kita memilih, kita itu sebenarnya sedang menentukan arah negara. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu partisipasi politik. Jadi, partisipasi politik itu bukan cuma datang ke TPS saja ya teman-teman, tetapi partisipasi politik itu artinya keikutsertaan warga negara untuk ikut mempengaruhi keputusan pemerintah. Contohnya, ikut memilih dalam pemilu, datang ke kampanye, menyampaikan aspirasi lewat media sosial, ikut organisasi politik, mengawasi kinerja pemerintah. Intinya, warga negara itu tidak hanya diam, tapi ikut peduli pada urusan negara. Jenis-jenis partisipasi politik. Yang pertama, menurut Rahman, partisipasi politik dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada partisipasi aktif, kedua partisipasi pasif, dan yang ketiga ada golongan putih atau golput. Partisipasi aktif yaitu warga terlibat langsung memberikan masukan, ikut musyawarah, mendukung program pemerintah, atau ikut kegiatan politik lainnya. Partisipasi pasif yaitu warga hanya mengikuti aturan dan menerima keputusan pemerintah tanpa ikut terlibat dalam prosesnya. Golongan putih atau golput yaitu warga memilih tidak ikut pemilu karena kecewa, tidak percaya pada sistem, atau merasa pilihannya tidak ada yang sesuai. Bentuk partisipasi politik dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ikut kampanye atau sosialisasi pemilu. 2. Mendorong orang untuk memilih. 3. Bergabung organisasi. 4. Menghubungi pejabat untuk menyampaikan aspirasi. 5. Ikut petisi atau aksi damai. 6. Ikut mengawasi penghitungan suara. Faktor-faktor berpengaruh dalam partisipasi politik. Yang pertama ada faktor teknis, meliputi sedang sakit, di luar kota, atau tidak bisa datang ke TPS.
Yang kedua, ada faktor politik. Itu meliputi kekecewaan, tidak percaya calon, atau merasa suaranya tidak penting. Yang ketiga, ada faktor sosialisasi. Nah, sosialisasi ini pemilu harus diperkuat agar masyarakat paham dan mau ikut memilih. 4. Faktor administrasi. Banyak warga tidak bisa memilih karena tidak terdaftar atau tidak punya KTP. Yang kelima, faktor lainnya itu meliputi DPT yang tidak akurat seperti data ganda, membuat partisipasi pemilih terlihat rendah. Strategi meningkatkan partisipasi politik. Yang pertama, pendidikan politik rakyat. Pendidikan politik membantu masyarakat memahami nilai, norma, dan simbol politik, sehingga keputusan memilih didasarkan pada kepentingan politik yang sadar. Proses ini terjadi melalui dialog dan sosialisasi dari pemerintah, lembaga, dan partai politik. Yang kedua, memaksimalkan fungsi partai politik. Partai politik bertugas memperjuangkan program sesuai ideologi serta menjalankan fungsi penting, yaitu memberikan pendidikan politik, menjaga persatuan, menyalurkan aspirasi rakyat, meningkatkan partisipasi warga, dan melakukan rekrutmen politik secara adil. Yang terakhir, hubungan pemilu dan partisipasi politik warga negara. Pemilu adalah cara utama warga negara menyalurkan hak politik dan memilih pemimpin. Karena itu, pemilu menjadi bentuk nyata partisipasi politik. Tingkat partisipasi menunjukkan keberhasilan demokrasi. Partisipasi tinggi menandakan kepercayaan masyarakat, sedangkan partisipasi rendah atau golput menunjukkan apatisme. Di Indonesia, partisipasi masih dipengaruhi masalah seperti politik uang, polarisasi, dan rendahnya pemahaman politik. Karena itu, pendidikan politik dan sosialisasi pemilu perlu ditingkatkan. Pemilu dan partisipasi saling berkaitan. Pemilu menjadi wadah partisipasi, sementara tingkat partisipasi menjadi ukuran kualitas demokrasi. Itulah pembahasan pemilu dan partisipasi politik. Ingat, masa depan negara ada di tangan kita. Gunakan hak pilihanmu, karena satu suara bisa membawa perubahan besar. Sampai jumpa di video berikutnya.